Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan kembali di acara Hikmah. Insya Allah di acara Hikmah ini kita akan selalu mendapatkan satu pelajaran bahwa kehidupan itu berputar, dan tentu saja ketika perputaran itu kita mengikuti ke arah yang benar, insya Allah Allah pun akan berkenan untuk menerima apa-apa yang senantiasa kita cita-citakan. Karena pada dasarnya apa-apa yang sudah disampaikan Allah dari kalamnya melalui Quran dan tentu saja tuntunan dari Rasulullah melalui hadis ini pun juga bagian yang akan kita dapatkan untuk hak sesuatu yang benar di sana. Dan pemirsa, di hari ini kita kedatangan tamu seseorang yang bagi orang biasa, bagi orang umum, bagi orang awam itu adalah sesuatu yang tidak biasa, ya. Saya berikan gambaran misalnya begini. Ada seseorang yang ketika dia itu disuruh orang tuanya untuk menjual kambing ke pasar dengan harga 1.500 atau 1,5 juta, ya, maka dia berangkat ke pasar. Namun di tengah jalan ada orang yang ternyata tertarik dengan kambingnya tadi, dan kambing itu ingin dia beli dengan harga 1.750.000. Maka orang tersebut tidak melepas kambingnya untuk dibeli orang tersebut. Nah, ini dia. Kalau Anda pernah membaca sedikit informasi tentang orang Samin, inilah dia. Beliau ada Bapak Tarmuji dari Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tarmuji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, ya alhamdulillah. Ini satu kehormatan yang luar biasa. Saya sudah lama sebenarnya mengetahui sedikit dari sekedar cerita, hanya cerita saja Pak. Tapi hari ini saya bertemu dengan orang yang insya Allah bisa terbuka untuk menceritakan hal ini Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu benar Pak. Apakah terjadi ketika orang Samin itu dia disuruh orang tuanya menjualkan kambingnya dengan harga 1.500.000, kemudian di tengah jalan ada orang yang menginginkan kambing itu dengan harga 1.750.000, maka dia tidak ingin menjualnya. Tidak ingin menjualnya. Ini bagaimana logikanya sih sebenarnya? Apa yang Kejujuran Pak, kejujuran. Kejujuran. Yang penting kejujuran. Amanah berarti amanah. Ya, amanah ya. Amanah kejujuran. Ya, ya. Amanah orang tua, ya amanah. Ya, ya. Dan kalau sekarang mungkin bisa jadi beda ya. Sekarang mungkin beda ya. Kalau Pak Tarmuji ini mungkin ada orang tuanya yang suruh menjualkan 1.500.000, kemudian ada yang menawar 1.750.000, pasti dikasih ya. Kalau sekarang Enggak. masih tetap seperti itu. Masih seperti itu saya. Waduh, ini perlu saya harus mengerti ini. Nah, tapi itu juga tidak bisa kita paksa-paksa loh ya. Jadi untuk paksa-paksa bahwa hal ini harus. Yang menjual itu bukan saya, istri saya yang menjual. Kalau saya yang menjual. Oh, begitu, akan terjadi hal itu ya. Itu. Akan terjadi hal itu. Ya. Ya, paham ya dia. Jadi itu. Kalau sapi dijual, ya, saya itu dimarahin. Jangan kamu jual Mas, saya ingin menjual aja. Gitu. Karena sudah tahu sifat karakternya. Iya. Baik, itu satu yang bagi saya asing ya, aneh juga. Kemudian hal yang lain apa Pak? Hal yang lain apa Pak? Yang
Seumpama kita di sawah, ya di sawah. seumpama kita di sawah, itu panggil orang, Panggil orang, sini sarapan dulu. sarapan dulu ya. Saya misalnya Ya. dipanggil. Sini sarapan dulu. Saya datang gitu. Kalau nggak mau, selamanya nggak dikasih. Maksudnya selamanya bagaimana? Selamanya itu kalau dia di sawah lagi, tidak diberi lagi. Oh, tidak ditawari lagi. Ditawari lagi. Selamanya. Selamanya. Kan itu beda hari, Pak. Tidak. Beda hari. Beda hari tetap Tetap nggak sama. dikasih. Nggak berarti nggak akan ditawari Nggak lagi. tawar lagi. Oh, begitu. Tawar lagi. Ya. Kalau saya tadi misalnya, ayo sarapan. Ya, mana Ya. sarapannya? Saya makan. Kan. Itu dikasih. Kasih. Kalau orang tiada orangnya, ya dikasih, dibawain. Ke rumah. Buat nganu tidak di sawah. Oh, begitu. Ya. Jadi kalau pas di sawah, nanti saya belum datang. Belum datang. Itu sudah dibawakan. Sudah dibawakan. Ya. Ini ya, pemirsa, Anda perlu catat ini sesuatu yang aneh di satu sisi, tapi di sisi lain memang di sana nilai-nilai kejujuran itu menjadi tinggi. Nah, untuk yang hal yang lain ini, kalau tentang pendidikan, teknologi, begitu kalau orang Samin tertutup apa tidak? Tidak. 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 Sekolah Bapak dulu? Sekolah. Sekolahnya apa dulu? SD sampai SMP. SMP. Kemudian, nah ini saya akan jadi bingung ini. Ketika yang di wilayah Samin sana, apakah ada orang jualan? Tidak ada. Jadi kalau kita mau beli gula itu gimana? Mau gula itu ya di pasar. Tapi di desa itu tidak ada yang jualan. Nggak ada yang jual. Tidak ada jualan. Pasti akan bingung gitu. Bingung. Jualnya berapa? Nah, gulanya 1.500. Seumpama nikahan. Ya. Itu kalau orang bawain uang ndak mau dia. Maunya apa? Maunya itu gula mau. Beras mau. Kalau uang nggak mau. Berarti di sana tidak digunakan alat tukar menukar itu uang nggak ada. Seumpama gini, ya Pak ya, seumpama gini. Kalau pangan itu dimakan sendiri, kalau gula itu diminum sendiri. Ya. Kalau uang ndak nerima. Nggak nerima. Nerima uang. Padahal Bapak bekerja misalnya di sawah tadi akan dapat padinya kemudian kan dijual kan? Itu bukannya dapat uang? Lah uangnya bagaimana? Uangnya kalau orang itu loh nikahan anak. Nikahannya. Ya. Selain itu terima, selain itu. Selain itu diterima. Ya. Kalau nikahin anak nggak diterima. Nggak diterima. Sebabnya? Sebabnya dia kan mampu. Oh, jadi kalau kita memberi orang Samin itu menganggap bahwa dia Itu mampu. Oh. Saya nikahin anak saya membiayai anak saya mampu. Saya nggak butuh uang. Gitu. Jadi berarti orang Samin itu semiskin-miskinnya orang Samin, dia itu tabu untuk mengemis. Okay. Tidak ingin. Boleh barangnya. Seumpama gini, Bapak kan, Ya. kalau saya punya sapi, punya apa? Ya. Pak, saya ambil sapi kamu, tidak dikasih. Digunakan sapi saya, baru dikasih. Oh, dipinjam. Dipinjam. Oh.
baru dikasih. Ya. Kalau punya saya kasih. Tapi itu enggak mau dikembaliin. Kan diambil pun dikasih. Kalau dikembaliin enggak mau. Aneh ya sikap nganu ya gitu. Ya memang kalau sudah dikasihkan ya sudah ikhlas begitu ya, ikhlas. Kita memang sudah ngasih, nggak perlu diambil kembali begitu. Ya. Kalau ngambil kembali berarti kita malah pinjam kembali gitu ya. Tapi yang jelas tadi pinjam nggak boleh begitu ya. Nah, sekarang terlepas dari itu semuanya Pak, Bapak sekarang kan mengaji di MTA. Ya, ini bagaimana dulunya sampai bisa mengenal ngaji MTA itu? Padahal dengan notabene Bapak memiliki latar belakang yang Samin tadi. Samin Gini tadi apa ceritanya. ya? Ada istilahnya sikap juga. Sikap. Sikap. Sikap itu apa artinya? Sikap itu kejujuran. Kejujuran. Kalau orang Samin itu bisa bohong, bisa enggak. Oh begitu. Jadi sebenarnya kalau yang benar itu adalah saya menyebutnya orang sikap ya. Orang sikap ya. Kalau Samin terkadang digunakan untuk sesuatu yang tidak benar begitu ya, tidak benar ya. Ya. Bagaimana dilanjutkan Pak tadi yang bisa mengenal MTA tadi? Awalnya bagaimana? Awalnya gini, awalnya itu saya kan bekerja di sana. Bekerja di desanya Kradenan. Di sawah, di apa. Terus mengenal istri saya itu. Oh iya, waktu itu ketemunya di mana? Ketemunya di sawah. Di sawah. Istrinya pas apa Pas dulu ngirim-ngirim. Oh ngirim. Ya. Pak, mari sarapan. Bapak mau? Mau. Tapi nggak dibawakan lagi, wong dia nggak orang sikap kok ya. Ya. Gimana? Terus saya kan diperingati tetangga-tetangga sana. Kalau kawin sama orang MTA. Gitu. Oh, tetangganya Pak Tarmuji atau tetangganya semuanya? Oh, dua-duanya. Dua-duanya tetangga saya ya, tetangga istri saya. Istrinya namanya siapa? Siti Kodriah. Siti Kodriah, ya. Terus setelah diperingatkan itu? Kalau kan saya kan diperingatkan gini, yang ngelakuin kan saya, bukan Bapak. Apa peringatannya? Peringatannya? Diperingatkan apa? Diperingatkan, lo sama orang MTA kok mau. Orang MTA kan orangnya aneh gitu loh. Orangnya aneh. Enggak mau bacaan, enggak mau apa gitu. Kita kan mau bacaan, kita mau apa gitu. Bapak gimana jawabnya? Yang penting saya. Yang penting kan yang kawin kan saya, bukan sampai-sampean gitu toh Pak aku. Ya betul. Iya. Terus keluar masuk teng mriku. Terus awalnya terus ngaji itu. Bapak mertua saya. Ya. Sana lo ngaji sana. Ngaji itu apa toh Pak aku? Saya kan gitu. Ya. Saya itu nggak pernah ngaji. Terus pertama saya melu ngaji, kula rasa kayak adem ning ati. Sebabnya apa? Di antara yang membuat adem apa? Itu sama sikap tadi. Kalau di antara sikap, penting enggak sholat. Kalau MTA kan sholat. Ya, karena Islam begitu, sholat. Lah, yang lain sama? Sama. Ya enggak mau bacaan. Terus enggak mau nyadranan. Pokoknya sama. Sama ya. Hanya yang beda tadi ya sholat ya, karena memang Islam harus sholat Pak gitu. Dan ketika Bapak ini merasakan adem, kemudian harus melakukan sholat, sebelumnya bagaimana Bapak ini, Pak Tarmuji itu? Sebelumnya tuh saya ya dikit-dikit bisa, dikit-dikit.
Dikit-dikit dari sebelum nikah atau Belum nikah. dari mana Bapak Dari tahu? itu loh, dari tetangga-tetangga saya. Heeh. Kalau sholat kan saya lihat terus. Oh gitu. Tapi niatnya itu saya belum paham niatnya. Ya 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 ya. Kayaknya saya kan diajari istri saya, Hmm. mertua saya, Oh begitu. itu Ya 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 ya. diajari Hmm. Al-Fatihah, Surat Anas, Ya 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 itu ya. diajari semua. Oh, sekarang bisa ya. Sekarang bisa alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang baca Quran gimana, Pak? Ya gradu-gradu. Enggak apa-apa. Gradul-gradul itu sudah tambah nilainya begitu ya. Ya alhamdulillah. Sekarang tuh ya sudah lancar dikit-dikit lah. Ya, ya. Masalah itu kelompok. Hmm. Malam minggu ada kelompokan di Oh sana. begitu. Ya 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 ya. Ada kelompokan, diajari Pak Rokim, Pak Imam, mertua saya, alhamdulillah. Ya ya ya. Ya, Gusti Allah itu adil. Betul, betul pasti. Alhamdulillah saya dikasih hidayah sama Allah, alhamdulillah. Saya tidak pernah bayangin Hmm. kalau tidak dikasih hidayah sama Allah terus gimana? Ya Gitu. ya ya ya. Ya, ketika pesan atau pesan Quran itu sampai ke kita, maka di sana sudah mendapatkan kewajiban untuk menyambutnya atau menolaknya begitu. Tapi alhamdulillah Bapak menyambutnya dengan baik begitu. Karena ketika pesan Quran ini belum sampai ke Bapak, Bapak tidak dosa begitu. Karena merasa memang belum sampai begitu, belum sampai. Iya, tapi alhamdulillah. Dan Bapak Pak Tarmuji ini mungkin bisa menyampaikan Pak bahwa ketika mulai sekarang ini bersama-sama mengaji, pasti kan sesekali juga Bapak ini ke rumah yang dulu, ketemu dengan orang tua, keluarga yang dulu. Bagaimana mereka bersikap menanggapi? Alhamdulillah, warga saya itu udah ngaji. Ini bagaimana ceritanya sampai meyakinkan Bapak? Saya kan meyakinkan. Itu sama, Bapak, Ibu sama. Maksudnya gimana? Kepercayaan sama. Oh, jadi orang Asikep itu orangnya penganut kepercayaan gitu, penganut kepercayaan. Dan apa yang di sana diutamakan begitu Pak? Misalnya, tadi kejujuran diantaranya. Kejujuran. Kesamaan tuh di sana itu kerukunan. Yang paling penting kerukunan di sana itu. Ya ya. Jadi di lingkungan sana tidak mungkin akan terjadi cekcok. Nggak ada. Jadi cekcok nggak ada. Nggak ada yang bertengkar, nggak ada. Nah ini juga menarik ini. Ketika kita mungkin ada suami istri, kebetulan pagi-pagi dia lapar begitu. Nah, belum ada kopi atau belum ada air atau belum ada makanan. Itu apakah tidak marah? Tidak marah. Terus yang dilakukan apa, Pak? Kan gini. Seumpama. Ya. Pagi-pagi tidak ada sarapan, tidak ada kopi. Gini, belum matang. Pertanyaannya belum matang. Belum matang, belum. Ya udah. Saya buatkan kopi, ntar. Ya udah. Yang penting sabar. Oh begitu. Sabar. Ya sudah. Nggak marah-marah. Dan itu kalau sudah disampaikan seperti itu, kira-kira kopi datang jam berapa Pak? Berapa jam lagi? Nggak tahu. Sabar lagi. Sabar. Ya? Sedih ya dengar itu. Ya, sabar, Masya Allah ini. Satu hal yang unik ya. Ya, baik Pak. Bapak sendiri bisa ketawa loh Pak mendengar cerita Bapak sendiri. Jadi tadi ya,
ketika orang tua ketemu bapak menjadi seorang menikah ya. Ini menikah yang keberapa, Pak? Kedua. 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 Ya, kedua. Saya nanti juga akan ulik yang pertama seperti apa. Yang kedua ini bapak kan sekarang sudah anggap sajalah diketahui oleh keluarganya sholat begitu. Mereka bertanya tidak? Tidak. Oh tidak? Tidak. Oh. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Tapi bapak menyampaikan Pak sebaiknya sholat itu. Ya sholat. 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 Kenapa mau? Ya enggak tahu. Kalau masalah orang tua itu langsung bilang Pak sholat. Ya sholat. Gitu. Oh. Enggak komentar gitu loh. Enggak komentar. Enggak komentar. Beliau memang bisa sholat. Saya ajarin. Oh, ya. Diajarin menantunya, diajarin anak-anaknya. Dan mau semuanya. Mau semuanya, alhamdulillah. Insya Allah, ini saya Pak sekali-kali boleh Pak kami didatangkan ke sana, saya mengunjungi warga-warga yang dari mana Bapangan ya. Bapangan itu saya ingin. Saya itu mengerti. Enggak punya keluarga di Bapangan sekarang. Oh, yang sekarang. Sudah enggak ada, sudah pindah ke Kalimantan. Oh, Kalimantan, ya. Tapi terbuka enggak, misalnya ada orang yang dari luar ingin tahu seperti apa orang-orang Bapangan atau asli Samin itu? Enggak tahu Pak. Enggak tahu juga? Enggak tahu juga. Oh. Masalahnya kan, saya kan sudah dikeluarkan dari sana. Oh begitu, karena masuk MTA. Oh begitu. Sebabnya apa? Karena masuk MTA ya. Sebenarnya apakah saya harus keluar sendiri atau dikeluarkan? Saya keluar sendiri. Oh. Saya keluar sendiri. Udah dia itu udah menganggap. Oh begitu. Situ lagi. Oh begitu. Tapi kalau sekali datang ke sana pun juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh unik ya, sesuatu yang kita baru tahu. Ternyata di Indonesia, di belahan bumi yang ada di Indonesia ada manusia-manusia jujur yang kita sendiri saat ini sangat rindukan itu. Ya itu bagian dari proses seperti Pak Tarmuji ini. Nah Pak Tarmuji, kalau sekarang ini seperti Bapak ini berinteraksi atau bersinggungan dengan teman-teman baru yang ngaji dan lain sebagainya. Bapak masih terkadang tidak ditugasi sesuatu atau memang ada hal-hal tertentu yang Bapak tidak bisa ikuti dalam kegiatan itu, Pak? Kegiatan apa? Karena tadi kan sempat disampaikan bahwa kalau menjual kambing itu istrinya saja. Istrinya saja. Itu kan bukan Bapak yang diserai begitu. Nah, ini berarti kan khusus untuk hal itu biarlah orang lain begitu ya. Itu sampai kapan, Pak? Bapak akan memegang keyakinan itu, Pak? Ya belum tahu juga sih. Belum tahu juga ya. Karena orang hidup sebagai laki-laki mencari nafkah. Kemudian ketika mencari nafkah di sana seperti tadi, ketika mencangkul, menanam padi, kemudian dijual, maka dijual, kalau Bapak menjual padi terus berapa per kilonya atau per kintalnya? Nggak pernah. Soalnya yang jual ya itu istrinya lagi. Istrinya lagi. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, itu saja ini hal yang menarik ya. Nanti saatnya kita akan mencoba untuk menelusuri jejak saudara kita dari Sikep Samin ini. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara Hikmah untuk hari ini dan kita masih bersama tamu kita yang luar biasa. Beliau dari Blora, ada Bapak Tarmuji dari teman-teman atau saudara kita dari Sikep ya, yang ada di Blora. Pak Tarmuji, kita sebenarnya masih banyak penasaran tentang Sikep tadi, karena memang sebenarnya ini sesuatu karakter yang unik begitu. Kalau sekarang ini menikah dengan saudara kita atau saudari kita yang dari MTA ya tadi ya, yang dari MTA, itu istri keberapa Pak? Istri kedua. Istri kedua ya. Kedua. Nah, kalau yang istri pertama itu dulu pisah begitu atau masih atau meninggal? Masih. Dan itu istilahnya bagaimana? Cerai atau bagaimana? Itu meninggalkan saya. Senang orang lain. Oh begitu. Gitu. Mengapa bisa begitu? Bukannya di orang Sikep itu orangnya sesuatunya hal yang mulia ini dijunjung tinggi, Pak. Kalau orang Sikep, kalau nggak senang ya nggak senang. Seumpama gini, Mas, saya udah nggak suka sama kamu, ya udah, itu aja udah. Terus Bapak juga terima gitu saja? Terima. Kan masalah kan udah nggak suka, mau diapain lagi? Ya, tapi Bapak kan masih suka. Saya ya pasrah, nggak suka. Saya ya ditinggal. Pula saya tuh nyenangi, tapi kan dia kan nggak suka sama saya percuma. Sudah ya udah diklasin aja. Oh begitu ya. Jadi harus klop. Klop. Ya antara suka harus yang satunya suka. Baru jadi. Baru jadi. Kalau seumpama dia nggak suka, ya udah nggak suka, nggak apa-apa. Ditinggalin ya nggak apa-apa. Ya, udah ya, nggak ya. suka. Ya. Dan bagaimana proses menjadi suami istri sendiri itu, Pak? Suami istri sendiri itu. Jadi maksudnya proses pernikahannya seperti apa? Ya, seperti adat istiadat gitu. Bagaimana maksudnya? Seperti Ada KUA di sana? Nggak ada KUA. Terus gimana itu? Langsung dikawin sama itu loh, sama itu apa itu? Seperti mudin itu loh. Seperti itu tata caranya Islam, suku. Ada kepalanya gitu loh. Kepala suku. Ya. Yang ngawinkan ini kepala suku. Iya. Ada saksi-saksi. Ada saksi-saksi. Gitu. Berarti di sana tidak ada pencatatan dari KUA begitu. Ada. Terus langsung nikahnya? Langsung nikah. Saya jadi bingung kan. Anda melihat mimik raut mimik saya ini agak kebingungan kan. Nah, kemudian ini Pak, kalau seperti itu memiliki anak nantinya? Baru apa? Baru di Ruwo ngeten lho. Di Ruwo. Di Ruwo itu apa? Diragati. Oh iya no. Diragati. Diragati baru dikawinkan, diragati. Baru acara pernikahannya gitu. Anggap saja resepsinya begitu. Resepsi. Kalau sudah punya anak? Kalau belum punya anak tidak diangkat resepsi. Oh. Gitu. Ya. Itu yang agak beda ya. Yang jelas beda itu tadi kalau dengan Muslim ya. Ya kalau Bapak tadi menyampaikan bahwa hal-hal yang lain sama, hanya saja tidak sholat begitu. Tapi itu tadi juga bagian yang tidak sama juga begitu. Itu. Terus kemudian bagaimana statusnya? Tidak punya kakak dong kalau begitu, Pak? Nggak punya. Tarik pajak aja nggak mau kok punya kakak. Tarik pajak misalnya pajak apa? Pajak tanah. Pajak tanah.
Dulunya kan nggak mau. Oh. Nah, terus nanti kalau gini Pak, kalau itu kan Bapak punya saudara. Ya, Bapak punya saudara nggak? Punya. Punya saudara. Berapa Pak? Satu. Terus bapaknya Pak Tarmuji ini kan orang yang memiliki tanah begitu ya. Kalau Bapak meninggal, Ibu meninggal, itu bagaimana membagi tanah itu dengan? Ya bagi 2. Terus diukur bagaimana? Diukur sama. Oh, yang ukur kita sendiri. Ya kita sendiri ukur sama. Bukan dari petugas gitu enggak? Tapi sekarang udah dulunya gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi mulai bergeser ya. Mulai bergeser. Dulunya gitu, sekarang udah. Kalau terkait dengan pajak tadi, Pak, bagaimana bisa begitu? Prinsipnya mengapa kok tidak? Saya babat-babat sendiri kok ditarik pajak gitu loh. Dulunya kan orang tua kan babat-babat sendiri gitu, babat tanah, babat apa gitu toh. Itu kan babat-babat sendiri kok ditarik gitu. Ya, begitu ya. Prinsipnya tapi begitu. Sekarang udah beda sekarang. Oh, sekarang sudah ada yang pajak. Ada pajak. Oh, mau pajak. Mau sekarang. Oh, begitu ya. Alhamdulillah. Ya, dulunya itu enggak mau, sekarang udah mau. Terus ini Pak, kalau anak sekolah kemudian dia syaratnya masuk sekolah itu kan harus ada akte kelahiran, kemudian foto. Nah, kalau tadi tidak ada pencatatan itu bagaimana Pak? Dulunya sih enggak ada sekolah Pak, dulunya Pak. Sekarang udah. Oh, sekarang sudah mulai seperti itu. Tapi yang tadi masih sekarang belum ditinggalkan itu diantaranya yang nikah tadi. Yang nikah. Nikah tadi masih tetap itu seperti itu ya, tidak ada KUA itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Kalau sekarang ya saya udah masuk ngaji, orang ngaji, alhamdulillah. Ya. Baik Pak, sekarang saya ingin membicarakan yang sekarang. Sekarang Bapak sudah mengajari bapaknya Pak Tarmuji dan keluarga. Ya, mereka sekarang juga mau sholat gitu. Terus kanan kirinya apakah juga sudah nyadari? Udah nyadari, alhamdulillah. Oh, berarti bapaknya Pak Tarmuji, orang tuanya Pak Tarmuji semuanya keluar dari sikap tadi. Sikap. Oh begitu. Tapi tinggalnya masih tetap di sana. Tetap di sana. Nggak apa-apa begitu. Nggak apa-apa. Oh, hanya keyakinannya, kepercayaan saja yang tidak menyatu begitu ya. Baik. Terus kemudian kalau Islam itu laki-laki senantiasa diwajibkan untuk bisa ke masjid begitu. Nah, Pak Tarmuji yang notabene ada di sana belum ada masjid. Belum ada masjid kan? Di mana? Di depannya Pak Tarmuji ataupun orang tuanya? Sudah ada sekarang. Sudah ada. Oh. Baru saja atau baru. Oh, baru berasa. Yang buat siapa berarti? Ya, desa. Oh, desa. Berarti banyak yang muslim dong kalau begitu? Ya. Saya kan bilang ada yang sikap, ada yang Islam, ada NU. Ada Islam. Oh, begitu. Separuh-separuh gitu loh, Pak. Oh, begitu. Jadi di sana tidak semua orang sikap, tidak semua. Oh begitu, ya. Tapi orang sikap sendiri jumlahnya banyak juga Pak? Banyak juga kan gini, desa gini, segini, kan banyak desa. Nggak cuma desa Bapangan aja. Oh, saya paham sekarang. Jadi sikap itu adalah satu kepercayaan ya, satu kepercayaan. Kumpulan. Kumpulan.
Dan di sana itu menyebar. Menyebar. Jadi tidak ada di satu wilayah tertentu saja. Tidak satu RT ataupun tidak satu RW dan sebagainya. Tapi mungkin di RW sini ada sikap, di sana sih menyebar. Nah, begitu. Ya, paham sekarang. Kalau Bapangan ya ada, Blora ada, Tanduran ada. Desa-desa itu menyebar. Ya. Sekarang ini kalau boleh tahu Pak, mungkin sedikit informasi apakah bisa dikatakan ada 1000-an orang sikap itu? Nggak tahu sih, saya nggak pernah kesana. Ya, kalau dulu sewaktu Bapak masih di sikap Lebih. 1000-an lebih, 2000-an ya? Lebih. 2000-an lebih ya? Masalah saya kan nggak pernah kesana sekarang. Oh, di mana itu Pak? Di Blora. Di Blora ya? Blora. Ya. Kumpulannya Mira Santika. Oh, apa itu? Mira Santiko. Wira apa Mira? Wira Santiko. Wira Santiko. Jatining diri itu, Rik. Gitu. Begitu ya. Baik. Yang jelas sekarang Bapak menjadi orang yang ngaji. Sekarang perubahan apa Pak sih yang Bapak rasakan ketika menjadi seorang yang sekarang melakukan sholat, kemudian kegiatannya teratur? Alhamdulillah, sekarang tuh Allah memberi hidayah pada saya. Alhamdulillah, hidupan saya kayak gini. Kalau enggak Allah memberi hidayah, gimana hidup yang rasakan sekarang. Memang Allah itu maha besar, maha apa. Itu aja Pak. Ya. Dan yang masih perlu saya kira perlu di-upgrade ya, atau dirubah ini menurut saya ya. Ini paradigma yang Bapak itu ketika menjual sesuatu itu tidak harus untung itu tadi ya, karena begini Pak, ketika Bapak ini menjual sesuatu tadi ya, belinya saja misalnya dari orang tua, belinya sudah 1 juta misalnya, kemudian misalnya balik lagi ke kambing, belinya 1 juta, terus dijualnya 1,5, ini 500-nya bisa untuk membeli kita nasi, membeli lauk dan sebagainya. Kalau ini dijual impas dengan 1 juta, terus ini nanti kita nggak dapat apa-apa. Nah, ini Bapak apakah tidak merasa bahwa itu satu hal yang aneh. Perlu aneh ya? Saya rasakan jadi aneh. Ya, sekarang juga terpaham. Soalnya begini Pak, kalau sekarang bagian yang jualan itu kan istri ya? Istri. Kita tahu selama mengaji, apakah kita tahu kapan kita akan meninggal? Nggak tahu kan? Nah, ini padahal Bapak punya anak begitu, punya anak, terus kemudian kita nggak tahu siapa yang meninggal, apakah Bapak dulu atau Ibu dulu gitu. Kalau Bapak dulu, mohon maaf, itu kan Ibu masih bisa jualan bener gitu ya, jualan bener. Nah sekarang kalau Ibu yang meninggal dulu, mohon maaf, ini kemudian Bapak nggak pernah untung begitu, ya kan, nggak ada yang jualin lagi. Nah ini bagian yang perlu dirubah, ini mindset seperti ini Pak. Iya, insya Allah ntar saya rubahin. Insya Allah. Ini bukan memberikan sesuatu yang buruk ini, karena ini bagian dari pendidikan dan bagian yang tidak menjadi salah dari agama, sisi agama. Justru di sana orang memerlukan hal itu karena kita memiliki keluarga dan di sana butuh untuk kebutuhan pokok. Justru itu yang mungkin bisa harus dimengerti begitu ya. Baik, kita masih menantikan kalaupun ada saudara kita yang saat ini ingin bertanya.
Kemudian Pak, sekarang ini kegiatannya masih nyangkul. Masih nyangkul. Masih nyangkul. Itu milik sendiri tanah? Tidak, milik orang-orang gitu. Milik orang-orang. Kalau dapatkan upah itu diterima? Diterima ya. Beda lagi kalau pas nikahan itu ya. Pas nikahan itu nggak mau nerima ya. Nggak mau nerima. Nah itu kalau Bapak bekerja, orang-orang sikap itu bekerja, itu apakah mematok? Saya bekerja berapa gajinya? Misalnya saya mintanya 100, mintanya 200, atau terserah yang memberi? Terserah Pak. Terserah? Terserah, saya itu terserah yang memberi. Bahkan ketika mungkin satu hari Bapak bekerja, dikasih 25.000 gitu juga diterima? Diterima. Dan tidak merasa bahwa saya dizolimi gitu enggak? Merasa gimana? Bapak merasa bahwa mosok karo liyane we 100.000 aku mung 20.000 gitu, nggak ada perasaan itu ya? Kalau istri saya marah-marah. Nah ya pasti. Iya. Marah. Iya. Sedino digaji sampeyan kaya gelem ya. Lah piye to aku kula saya gitu. Nah iki ya iki kula ngoten. Gitu ya. Gitu. Itu jiwa nrimo yang kebablasan apa enggak ya? Ya, pemirsa, ini sesuatu yang sulit untuk bisa dimengerti ya. Jadi itu ya. Jadi kalaupun terjadi seperti itu tidak pernah. Jadi sebenarnya terus gini Pak. Rasa balik neh, gawe ning kono ngoten. Dasar orang itu gaji gini. Kalau mboten mangkat, saya enggak pandai mangkat. Begitu. Jadi kalau sama istri nurut dia. Nurut dia. Bapak karena juga prinsipnya tadi nggak bisa marah ya. Nggak bisa marah sama istri, nggak bisa marah. Nggak bisa. Meskipun kadang-kadang istri marah sama Bapak. Saya nggak bisa marah. Marah ya. Saya tuh gini-gini nih, saya bisa marah. Kapan marahnya Pak? Kalau ada Jawa, misalnya Indonesia dijajah itu, terus Bapak nggak bela mati-matian untuk nyerang? Itu beda. Oh beda, masih ada bedanya ini. Beda. Nggak, itu tuh marah ya kalau itu ya? Marah. Ini harus seperti apa kalau yang marah itu? Jadi untuk hal seperti itu Bapak bisa terima, istilahnya nerima ya, nerima apa adanya. Terus untuk selama ini ketika yang Bapak di sikap ini, meninggalkan sikap ini sudah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun sekarang. 5 tahun. Dan sebelumnya ketika masih sebelum 5 tahun itu kehidupan yang ada tidak pernah ada misalnya bekerja dikasih uang gitu juga ada di sikap? Sikap ya ada. Ada. Dan rata-rata 25.000 tadi atau enggak? Enggak. Oh enggak. Menurut kemampuan, menurut caranya orang bekerja gimana, sergap apa enggak. Oh itu juga timbangkan ya. Kalau orang sergap ya diberi luwih, kalau nggak sergap ya dikurangi. Oh begitu. Gitu. Lihat-lihat kerjaannya gimana. Ya. Terus kemudian Mbak, kalau orang sikap rata-rata, mereka memiliki rumah itu seperti apa? Biasa. Sederhana? Nggak mewah-mewahan, sederhana. Tetap dicat ya? Tetap dicat. Tingkat mungkin? Enggak. Biasa. Rumah kayu. Rumah kayu. Ya karena di sana juga rata-rata kayu sih ya. Itu ya. Kemudian untuk yang lain lagi Pak, mungkin bisa sampaikan begitu
masa kecil Bapak ini dibiasakan hal apa di sikap itu Pak? Biasanya Pak? Atau juga seperti orang tua lain begitu, Bapak juga sering main ke apa? Ke ini kebun binatang, mohon maaf, atau ke tempat-tempat wisata yang lain begitu? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Dulunya sih kecil ya udah, bantu orang tua ya udah. Kalau seusia dengan anak-anak yang lain begitu, mainannya apa Pak? Mainnya itu loh Pak, seperti jeruk. Jeruk? Isi jeruk seperti ini loh, jeruk keplok itu loh. Oh, jeruk besar Jeruk itu, besar tuh. jeruk Bali itu ya. Nah, terus dibunderi, terus dikasih pring. Jadi roda. Jadi roda itu geregetan gitu nih. Oh ya, ya itu sampai sekarang memang ada yang masih mainan itu. Tapi sepatu nganu itu sandalnya itu keteklek. Oh, teklek. Nggih. Mereka seperti kayu. Ya ya, teklek tahu pakia itu toh. Pakia itu. Rata-rata menggunakan itu. Menggunakan itu. Oh, ya. Kalau pakaian Pak? Pakaian seperti itu. Oh, malah nih. Saya malah seperti orang Samin nih berarti ya. Ya. Seperti ini. Oh, gitu. Semuanya begitu? Semuanya Ya, seperti semuanya seperti itu. Semuanya. Topi apa? Ada udeng atau ikat atau apa? Ada ikat. Ada ikat, warnanya apa? Warnanya hitam. Warnanya hitam. Bahasa yang digunakan apa? Bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oh, ya. Seperti yang Bapak pakai itu. Ya. Lurik Pak ini namanya ya. Nah, Pak mungkin ini kan sudah ada di penghujung waktu tak Pak. Bisa disampaikan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh saudara kita yang sikap itu adalah hal-hal yang notabene ada yang cocok dengan agama, tentu saja itu tetap dipertahankan ya. Tapi yang sudah tidak cocok pasti harus ditinggalkan. Seperti Bapak sudah meninggalkan hal-hal yang tidak cocok, diantaranya perkawinan yang sudah syar'i ya, ada ijab, kabul dengan KUA dan sebagainya. Kemudian tadi apa tadi? Yang satunya tadi yang jelas Bapak ini masih tadi ingin belajar agar tadi menjualnya sekarang mulai berubah ya. Karena nanti ibu Insya Allah iya Insya Allah harus menurut agama lah karena itu kalau kita sudah masuk di Islam, menjadi orang yang beragama Islam, maka di situ menjadi orang yang akan dipaksa untuk masuk di tuntunannya, apa yang sudah dituntunkan di agama itu. Asal tidak melanggar tuntunan. Pasti nggak melanggar. Kalau sudah Islam dan di sana dari Quran dan Sunnah, pasti nggak akan melanggar tuntunan begitu. Ya. Dan tentu saja ada hal-hal yang pasti disesuaikan dengan aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia, misalnya seperti itu. Ketika orang zina di sini tidak dihukum rajam, tapi memang melalui pengadilan nanti pasti ada hukum-hukum yang lain begitu. Ya Pak, bisa disampaikan Pak kepada saudara kita yang saat ini menonton acara ini tentang bagaimana kita harus bersikap ketika Bapak tadi mulai bertemu dengan kajian Quran dan Sunnah, begitu Pak. Silakan Pak. Ya Pak pemirsa sekalian, saya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberi kenikmatan, diberi hikmah. Kalau tidak ada Allah, tidak ada membuka pintu hati saya, itu tidak mungkin itu saya masuk Islam. Itu aja bagi saya
Bapak pemirsa sekalian, hikmah Allah itu luar biasa. Itu membuat batin saya itu tenang, tentram. Ya moga-moga ya seterusnya. Amin. Amin, amin. Ya. Baik, terima kasih Pak. Semoga ini menjadi pelajaran kita semuanya, bahwa Bapak yang semula memiliki kepercayaan sikap yang notabene di sana menjunjung tinggi nilai-nilai yang baik begitu, tapi di sisi lain ada hal-hal yang tidak pas dengan Islam, maka Bapak sekarang sudah menjadi seorang Muslim, maka di sana sudah selayaknya lah mengikuti apa yang menjadi aturan atau kewajiban sebagai seorang Muslim. Begitu. Amin. Terima kasih, semoga istiqomah selalu mengaji Pak. Alhamdulillah. Dan tentu saja hal-hal yang lain yang nurut sama istri tadi sesuatu yang baik, tapi hal-hal yang sekiranya mungkin tidak pas, maka di sana selalu dipertimbangkan, bisa dikomunikasikan selalu dengan istri dan keluarga besar MTA yang ada di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan satu pelajaran di mana ketika kita sudah mendapatkan satu peringatan atau satu seruan dari Quran dan Sunnah, maka di sana menjadi satu kewajiban kita untuk menyikapinya. Kita akan menerima atau akan menolak, itu tergantung kita. Maka untuk agar kita bisa menjadi orang-orang yang baik di dunia ini dan beruntung di akhirat nanti, maka mari kita bersama-sama untuk senantiasa mempelajari Quran dan Sunnah. Saya Rudi Arvianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.